الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nikmat daripada Allah kita bisa berkumpul di malam hari ini di rumah daripada saudara kita, perjuangan sama-sama kita, yaitu adalah Ustaz Watani, dalam perkumpulan saat ini membaca daripada Yasin Tahlil yang dihadiahkan kepada almarhum ayahanda beliau, bertepatan di malam ini takziah yang ketiga. Mudah-mudahan Yasin Tahlil amal-amal baik kita yang tidak diragukan lagi malam ini akan sampai kepada almarhum. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah beliau ditempatkan oleh Allah Ta'ala bersama Datuk kami baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kematian adalah suatu peristiwa kewajiban yang akan menimpa kepada kita semua, karena sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqala Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang masih ada nafas, setiap yang masih ada jiwa, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Ketahuilah bahwasanya kematian itu tidak dikhususkan kepada orang yang sakit, tidak dikhususkan kepada orang yang tua. Yang namanya kematian tidak mengenal. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qul innal mautal ladzina tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya katakan kematian itu, wahai Muhammad, katakan kematian itu akan mengejar kalian, akan mengejar kalian dimanapun kalian berada. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ajal fulan bin fulan akan mati di hari ini, di jam ini, di sekian ini, di tempat ini, walaupun dia lari kemana saja, walaupun dia berada di mana saja, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan menjemput kalian, kematian itu akan mengejar kalian bila mana kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ditanya oleh Rasulullah SAW, manil aqyasi minan nas, siapa orang yang cerdas, kata Nabi. Siapa di antara manusia yang pandai, siapa di antara manusia yang paling pintar, siapa di antara manusia yang paling cerdas, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, manusia yang cerdas itu adalah manusia aktsaruhum dzikrul maut, manusia yang selalu memperbanyak ingat kematian. Seakan-akan mati itu di depan dia, bukan hanya ingat mati, wa aktsaruhum istidadan, mereka memperbanyak, mempersiapkan diri mereka beramal soleh, ibadah, bertaat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bekal mereka ketika mereka menghadap di alam kubur, menghadap di alam barzah, menghadap di alam akhirat, dan menghadap kepada Ilahi Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Begitulah jejak-jejak orang soleh, orang wali, para kiai, para ulama di jalan Allah. Mereka itu tidak mau hidup lama di dunia. Semakin hidup lama di dunia, semakin banyak beban, semakin banyak tugas yang wajib mereka sebarkan tugas mereka. Maka mereka yang sudah siap untuk mati, maka kita ma'asal hadirin wal hadirat, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, siapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kematian, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang kita takut kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berharap kepada Allah, matilah dengan mati yang baik. Maka hadiri majlis ta'lim, hadiri bila mana ada yang di tempat-tempat yang baik, terus sholat di masjid, ibadah yang banyak kepada Allah Ta'ala. Maka dinyatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, dinyatakan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala semacam mana dia matinya. Kalau dia mati dalam keadaan sujud, dia akan dibangkitkan oleh Allah nanti dalam keadaan sujud. Bila mana dia mati dalam membaca Al-Quran, maka dibangkitkan oleh Allah Ta'ala mati dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Makanya Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli
ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajrin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Berinfaklah kata Allah, ibadahlah yang banyak kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, beramallah kalian kepada Allah, salawat yang banyak kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datang ajal kepada kalian. Bila mana kalau sudah datang ajal kepada kalian, kemudian hamba itu hamba yang maksiat, hamba itu adalah hamba yang penuh dosa. Ketika datang ajal kepada dia, dia minta sama Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami, berikan kami kehidupan walaupun sekejap, walaupun sebentar, ya Rabb. Untuk apa mereka minta sama Allah sedangkan ajalnya sudah tiba, kematiannya sudah tiba, lalu dia minta kepada Allah, ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk hidup. Untuk apa? Fa'asaddaq wa akum minas shalihin, supaya kami ini perbanyak sedekah, supaya kami perbanyak ibadah, dan kami ingin menjadi orang yang soleh. Lalu dijawab oleh Allah, la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah datang ajal kepada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak bisa diminta keringanan, tidak bisa diakhirkan, bahkan tidak bisa dimajukan. Kalau sudah ajal sudah menimpa kepada kita, maka yang namanya kematian itu adalah wajar. Banyak manusia takut dalam kematian, tapi yang namanya mati, yang namanya kematian itu bakal menimpa kita semua. Bahkan Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Nabi Muhammad, kulluna nakra'ul maut ya Rasulullah, setiap kami ini takut yang namanya kematian. Lalu diberikan oleh Rasulullah kabar gembira, tenang wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang beriman maka diberikan kabar gembira ketika ajalnya mau datang. Maka ketika orang-orang yang maksiat, maka diberikan kabar yang buruk oleh Allah Ta'ala ketika ajalnya akan menjemput dia. Wallahu a'lam ma'ashol hadir. Kita tidak tahu nanti bagaimana sakratul maut yang akan menghadap kita. Ada orang yang sakratul maut disiksa betul-betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang selalu duduk sama orang soleh, duduk bersama para habaib, duduk di majelis ilmu, hidupnya hanya untuk ilmu, hidupnya hanya untuk Al-Quran, hidupnya hanya untuk ibadah, maka sakratul maut yang akan menghadap dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang tua, bagaimana caranya dia hidup tenang di dunia dan di akhirat, hidup tentram di dunia dan di akhirat, hidup senang di dunia dan di akhirat, hidup yang mendapatkan tempat yang istimewa di dunia dan di akhirat, yang mana dia diberikan oleh Allah Ta'ala keturunan atau anak, dan menjadi anak itu waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, almarhum Haji Ahmad Tamrin mempunyai anak Ustadz Watani, yang mana anaknya beliau ini yang bernama Ustadz Watani, pertama sudah jelas ilmu yantafa'u bih, ilmunya manfaat, ngajar di mana-mana, ceramah di mana-mana, sudah jelas beliau termasuk dalam hadis tersebut. Kemudian beliau juga termasuk waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan selalu orang tuanya, dan termasuk juga sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir. Ilmu beliau sebarkan di mana-mana, ngajar di mana-mana. Untuk apa? Untuk nanti bermanfaat untuk dia, bukan hanya untuk dia ketika orang tuanya menghadap Sang Ilahi Rabbul Alamin. Ketika di alam kubur, anaknya memberikan syafaat kepada orang tuanya, karena orang tuanya sudah mendidik anaknya untuk belajar ilmu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Ustadz Watani, begitu juga para teman-temannya, Ustadz Tulu, Ustadz Prihatin, Ustadz Oki dan Haji Firman dan lain-lainnya. Mereka selalu daripada membantu perjuangan daripada cucu baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tidak diragukan lagi, abah beliau nanti di alam kubur akan dibantu oleh kakek kami baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah beliau termasuk daripada orang yang min ahlil khair, orang yang baik, dan masuk surga bersama baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teguran buat kita semua. Ayo yang masih hidup, gunakan kehidupannya untuk ibadah kepada Allah. Yang masih sehat, gunakan kesehatannya untuk bertaat kepada Allah. Yang punya waktu panjang yang banyak, maka gunakan waktunya untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan
yang kita masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap kepada Allah, ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Dan sekiranya lisan kami tidak diberatkan oleh Allah taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, dan sekiranya nanti ketika datang ajal kita, datang malaikat Israel mencabut nyawa kita dengan cabutan yang mudah, dengan cabutan yang ringan, dan kemudian sebelum dicabut nyawa kita, kita berharap kepada Allah semoga Nabi Muhammad ada di samping kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang saya bisa sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan amal-amal kita di malam hari ini insyaallah sampai kepada almarhum. Mudah-mudahan dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau insyaallah termasuk min ahlil khair, min ahlil jannah. Insyaallah dengan sebab daripada anaknya, termasuk daripada sabda Rasulullah, shadaqatun jariyah, ilmun yantafa'u bi, waladun salihun yad'ulah. Dan insyaallah mudah-mudahan yang hidup, yang kita masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah taala, umur yang panjang. Sekiranya waktu kita hanya untuk Allah, waktu kita hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hamdan ya fi ni'matika majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal 'azimi sultanik. Subhanaka wa sana 'alaika kama athnayta 'ala nafsi falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radi wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu daiman abada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hatta tarda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma taqabbal thawabaka min القرآن العظيم ومهلا من قول لا إله إلا الله وما سبحانه وبحمده واستغفرنا وصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة ورحمة شاملة وسلكة متقبلا نقدم إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج ذريته وتابعين وتابعي تابعين ثم على سيدنا محمد الله رسول الله محمد بن عيسى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي وعلوي ثم على سيدنا مقدم سيدنا الحمد حمد سكا ثم على سيدنا الحمد فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ثم على سيدنا قدر الفاضل الحلوم عبد الله الشيخ علي بن البارس ثم على سيدنا صاحب الراتب كتب العشاء لغات العباد والبلال الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداث ثم على سيدنا الحبيب احمد بن زين ثم على سيدنا علي بن محمد بن زين الحبشي ثم على سيدنا الحبيب احمد بن زين الحبشي ثم الى ارواح جميع ساداتنا علي وعلوي وجميع اهل الزنبل والفريد واخدان وجميع ارواح الصالحين خصوصا صحة القريع الجيلاني ثم الى سيدنا خصوصا لمن استمعنا حولنا بسبب المرحوم حاجي احمد تمرين بن سدي بن سليم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واقرن نزله واسع قبره اللهم ستر له وحجابا له من النار وعتقا له من النار وسترا وعذابا له من النار اللهم اجعل قبوره روضا من الجنه ولا تجعل قبوره حفرة من حفرة النيران اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بله واغفر لنا وله ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. Allah Muhammad sebutan tuan giran tuan burang haram pada fil balak wal wabah munawarun manis maktubun mampun ala galam sampai tuha pada duja nurul huda nisbah dalam Abdul Qasim Sayyid Kabunain wa Syafi Saqalain Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Arab wal jamaah rahmin mahbubun ila martigan wal mariban bayam mustaqun ino rasul wa sallam Rabbana atina fid dunya wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.